Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri dari Isa Abdul Al-Qudsi dari Pendidikan Fisika 2015 kelas B. Dan di sini saya akan mempresentasikan alat peraga lepis saya, yaitu pembuatan alat karakteristik Dirazener. Nah, mengapa alat ini dibikin? Karena salah satunya masih minimnya pembuatan alat untuk mendeskripsikan karakteristik dari dioda Zener. Karena yang kita tahu kalau dioda biasa itu tidak bisa mengalirkan secara reverse. Nah, kalau dioda Zener ini bisa sesuai dengan Zener voltage-nya. Dan ini untuk hasil alat saya. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada alat peraga ini. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama TP4056 USB, yang kedua black box, dan yang ketiga baterai 3,7 dan 9 volt, yang keempat XL6009 boost converter, yang kelima ada kabel USB, dan yang keenam ada resistor 82 dan 470 ohm, yang ketujuh digital voltmeter, dan yang ke-8 ada IR-VZ44N MOSFET, dan yang ke-9 ada heat sink, dan untuk yang ke-10 ada dioda Zener 5,2 volt, dan yang ke-11 ada multimeter digital, nomor 12 potensio multiturn 10K, dan yang terakhir nomor 13 yaitu kabel buaya. Kita bahas dulu rangkaiannya. Untuk rangkaian silahkan dilihat di slide berikutnya. Di sini ada dua bagan ya, ada dua garis gitu kan, yang menunjukkan skematik dari alat praktikum karakteristik dioda Zener. Bagian yang tidak putus-putus atau bagian yang nyambung garisnya itu saya namakan sebagai bagian variable voltage source. Bagian variable voltage source ini terdiri dari baterai 3,7 volt, modul TP4056, modul XL6009, terus ada juga potensio multiturn, ada MOSFET baterai 3,7 volt yang berfungsi sebagai sumber daya. Lalu kita hubungkan ke modul TP4056 sebagai pengisi ulang otomatis, sehingga ketika dihubungkan ke modul XL6009 boost converter dapat beroperasi tanpa kekurangan daya minimum. Dan juga kemudian ada setelah itu ketika dihubungkan ke modul XL6009 sebagai boost converter untuk dinaikkan tegangannya menjadi 12 volt. Terus yang kedua, rangkaian dasar stabilizer. Rangkaian dasar stabilizer ini terdiri dari resistor seri RS, dioda Zener, dan resistor paralel. Dan saya akan coba mendemonstrasikan yang reverse bias, karena secara teknik forward dan reverse itu sama, cuma dibedain kaki-kakinya aja yang dibalik kayak gitu. Jadi mending saya kerjain yang reverse-nya aja biar lebih cepat videonya. Oke, sebelum kita mulai percobaannya secara langsung, ada baiknya kita harus tahu dulu data yang akan kita ambil dan kita olah nantinya. Ya, secara tidak langsung kita akan mencoba membuat tabel yang akan mengumpulkan data itu. Di alat saya, kita hanya mendapatkan 3 data yang diukur secara langsung. Yang pertama itu ada V-in, dan yang kedua itu ada VZ, yang ketiga itu IL. Nah, ini adalah data yang bisa diukur secara langsung. Untuk yang data yang lain, bagaimana? Nah, IZ juga kita belum mendapatkan data IZ ini. Maka, kita harus melakukan analisis yang sebenarnya tidak rumit dan sederhana. Yang pertama, sebelum kita mendapatkan nilai IZ, kita harus mengetahui dulu nilai dari arus seri yang di sini. Nah, nilai IS bisa kita ketahui menggunakan persamaan sederhana hukum Ohm, yaitu IS sama dengan VS dibagi RS. Nah, VS atau V seri yang di sini bisa kita dapatkan nilainya menggunakan persamaan VS sama dengan V-in yang sudah kita ukur tadi dikurang dengan VZ. Nah, sehingga arus yang mengalir pada RS dapat kita akui sebagai berikut. Nilai RS yang sudah saya pasang di alat saya yaitu 82 ohm. 82 ohm. Maka IS sama dengan VS dibagi 82 ohm.
Sehingga ketika kita sudah mendapatkan IS-nya yang di sini, kita dengan mudah dapat menentukan arus Zener yang ada di alat ini, di rangkaian saya, yaitu IZ sama dengan IS dikurang dengan IL. Sebagai contoh, sebagai berikut. Jadi, nanti tabel hasil akhir yang akan kita kolek atau kita kumpulkan akan menjadi seperti ini. Tegangan Zener, satuannya volt, tegangan masuk, ada juga arus, IL, satuannya ampere, dan juga ada tegangan seri, arus seri yang di sini, dan juga ada arus Zenernya yang terakhir akan kita ukur, satuannya ampere. Misal, ketika kita melakukan pengukuran secara langsung, kita mendapatkan data seperti ini. VZ yang terukur dalam digital voltmeter itu 3,66 volt, dan Vin yang terbaca dari multimeter digital itu 6,37 volt, dan IL yang terbaca dari multimeter digital itu 0,00024 ampere. Nah, untuk mengetahui nilai Vs, itu kita menggunakan persamaan yang sudah kita bahas tadi, yaitu Vs sama dengan Vin dikurang Vz. Maka Vs sama dengan 6,37 dikurang 3,66. Maka hasilnya sama dengan 2,71. Dan ketika kita sudah mendapatkan nilai Vs-nya, tinggal kita bagi dengan 82 ohm, sesuai dengan resistor yang kita pasang. Kalau di alat saya memasang 82 ohm. Maka IS sama dengan 2,71 dibagi 82. Maka hasilnya sama dengan 0,03304888 ampere. Dan hasil akhirnya atau arus Zener yang kita bisa dapatkan yaitu 0,032809 ampere. Nah, jadi kita sudah mendapatkan data utama arus Zener dan tegangan Zener. Tegangan Zenernya yaitu 3,66 volt yang ini, dan arus Zener 0,032809 yang ini. Selanjutnya dari data arus Zener dan tegangan Zener ini dapat kita bikin atau dapat kita olah dengan grafik. Seperti itu. Oke, langkah-langkah pengoperasian alat ukur dioda Zener adalah sebagai berikut. 1. Menyiapkan seluruh alat ukur dioda Zener, termasuk multimeternya juga, multimeter digital. Yang kedua, menancapkan adaptor ke modul TP4056 menggunakan kabel USB. Ini kabel USB-nya kita tancapkan ke adaptor. Setelah itu, yang ketiga, mengecek voltase yang dihasilkan pada rangkaian melalui digital voltmeter. Jika angka menunjukkan 00, maka alat siap dipakai. Yang keempat, menghubungkan positif negatif dioda Zener ke kabel buaya yang telah disediakan alat untuk mengukur VZ. Yang untuk mengukur VZ kita menggunakan digital voltmeter yang di sini, yang di alat. Tadi saya sudah membuat ininya, kabelnya. Saya sudah merangkai kabelnya, dan ini untuk positif dan ini untuk negatif. Yang kabel warna biru negatif, yang merah positif. Kita hubungkan ke dioda Zener ya. Oke. Setelah itu, menghubungkan pro positif dan negatif digital multimeter digital ke kabel buaya yang telah disediakan untuk mengukur Vin. Untuk mengukur Vin, saya telah menyediakan kabel buaya yang dari alat. Yang ini, yang merah ini positif, dan yang biru itu negatif. Kita hubungkan untuk mengukur Vin. Terus, yang keenam,
Putuskan salah satu kaki resistor di dekat dioda Zener dan hubungkan secara paralel probe positif dan negatif multimeter analog. Dan hubungan secara seri probe positif negatif multimeter yang ada di sini untuk mengukur arus resistor IL. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena multimeter yang ada saat ini hanya menggunakan hanya satu, maka nanti untuk mengukur V-in dan arus IL-nya itu nanti bergantian menggunakan satu multimeter ini. Terus yang ketujuh, memutar potensio yang telah disediakan untuk mengubah voltase pada arus alat serta arus pada alat. Di sini untuk multimeternya kita coba kita putar biar nanti kita mendapatkan data V-in, arus IL, dan VZ. Oke, seperti yang kalian lihat di sini V-in-nya sudah mulai berputar ya. V-in-nya sudah menunjukkan angka ke 1,36 volt. Itu untuk V-in, dan VZ-nya itu masih 0,00 volt. Coba kita lihat ke arusnya atau IL-nya. IL-nya kita putuskan dulu. Dan IL yang terbaca itu masih min 0,001. Oke, jadi nanti untuk selanjutnya selalu mencatat voltase masuk, V-in-nya, voltase dioda Zener yang ada di sini, dan arus resistor yang ditujukan pada digital multimeter atau multimeter digital. Baiklah, sekarang setelah kita melakukan percobaan secara langsung, data yang saya dapatkan pada alat saya pada kondisi reverse bias itu sebagai berikut. Di sini kalian bisa lihat, dan ketika arus Zener dan ketika tegangan Zener dan arus Zenernya saya buat grafik, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini untuk kondisi reverse bias. Terus selanjutnya untuk kondisi forward bias, ini data yang saya dapatkan. Nah, ketika tegangan Zener dan arus Zener ini saya bikin grafik, saya olah datanya dan dibuat menjadi grafik, maka didapatkan data sebagai berikut. Oke, setelah dua data ini saya dapatkan, maka saya satukan antara grafik reverse dan grafik forward. Sehingga karakteristik dioda Zener yang didapatkan pada alat saya itu sebagai berikut. Oke, sesuai dengan teori. Oke, dari grafik ini kita bisa lihat bahwa ketika pada kondisi reverse bias, ketika sudah kondisi arus ketika sudah mendekati Zener voltage-nya itu meloncat sangat drastis. Ketika kondisinya 4,2, terus menuju ke 5 itu langsung naik secara signifikan. Dan begitu pula yang terjadi ketika forward bias, kondisi arusnya yang semulanya naik sedikit-sedikit, terus ketika mendekati ya sekitar 0,7, dia langsung naik 0,6, 0,7 volt, dia langsung naiknya secara signifikan.
keterbatasan penelitian pada alat ini, yang pertama potensi yang digunakan kurang memungkinkan untuk melakukan penyesuaian yang sangat kecil sehingga nilai yang didapatkan kurang harus kenaikannya. Terus yang kedua, spesifikasi digital voltmeter yang kita digunakan pada alat ini kurang peka sehingga perubahan tegangan atau arus yang terlalu kecil tidak dapat dideteksi. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.